Halo, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di Secangkir Kopi Pagi edisi 21 Mei tahun 2022. Hari ini kita akan berbicara tentang menanamkan nilai kekristenan pada anak di usia dini. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemanin kakak pembina yang cantik dari SPAJ, yaitu Kakak Evi. Halo Kak Evi. Halo Nyong. Apa kabar hari ini? Baik, puji Puji Tuhan. Tuhan. Pagi ini sudah ngopi belum? Belum Nyong. Aduh, belum ya. Biasanya kalau perempuan sukanya ngeteh atau Iya, air teh. putih ya? Teh Teh yang atau lebih air enak putih ya? ya, Lebih betul. enak air teh lebih hangat ya? Betul. Karena kita hari ini ngopi, jadi kita ngopi pelan-pelan. Ayah. Siap. Oke, baik Kak Evi. Kita berbicara mengenai SPAJ nih. Karena kan dulu Kak Evi kan banyak pelayanan di pemuda. Betul. Sama-sama di pemuda, Kak Evi sekarang di pelayanan anak, saya di pelayanan multimedia Epata Banjarmasin. Dalam pelayanan ini kita kan saling mensupport nih, supaya bagaimana pelayanan kita ini bertumbuh ke depannya, supaya juga di dalam pelayanan ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik, selain untuk gereja, juga untuk Tuhan dan juga untuk pribadi individunya itu, sehingga mereka bisa lebih bertumbuh dengan baik di kemudian hari di dalam masyarakat. Ya. Nah, Kak Evi, yang menjadi pertanyaan saya hari ini, bagaimana cara yang efektif untuk menanamkan nilai kekristenan pada anak di usia dini? Gimana ya, Pak? Oh ya, baik. Inyong dan juga pemirsa di rumah, cara yang efektif adalah teladan. Kalau menurut saya ya, Kak Inyong ya, teladan. Karena anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun adalah anak yang masih sangat belia dan masih suka meniru orang lain. Ya, jadi usia meniru apa yang dilihat, itulah yang dilakukannya. Nah, jadi kalau dilihatnya orang tuanya melakukan ini, dia akan mengikuti. Nah, maka cara efektif adalah keteladanan, terutama di rumah. Karena anak-anak itu 24 jam bersama orang tua di rumah. Begitu, Kak Inyong. Oke, Kak Evi. Selain menjadi teladan, istilahnya tuh orang tua nih harus bisa copy paste ya. Istilahnya betul. harus memberikan contoh yang Ya, baik, betul. sehingga nilai-nilai itu bisa ditanamkan di anak itu sendiri ya. Betul. Terus faktor-faktor apa saja yang menunjang untuk memberikan nilai kekristenan pada anak di usia dini ini? Faktor yang menunjang ya, kalau menurut saya ya, Inyong ya, faktor penunjang itu pertama pola hidup keluarga. Ya, kenapa saya selalu bicara tentang keluarga? Ya, seperti yang saya bilang tadi, anak 24 jam ada di rumah bersama keluarga. Nah, jadi dalam keluarga lah anak-anak akan melihat kehidupan kekristenan dari orang tuanya, sehingga itu yang akan dibawa keluar dari rumah mereka. Nah, jadi dari pola hidup keluarga, terus faktor penunjang yang lainnya, orang tua menyediakan buku cerita, buku games rohani, sehingga nilai kekristenan itu akan didapat oleh anak-anak karena difasilitasi oleh orang tua. Begitu. Iya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini sendiri kalau misalnya disuruh untuk membaca Alkitab itu kan kadang-kadang kayak kurang tertarik ya, karena itu betul. kan istilahnya bacaan. Ya. Nah, akhirnya mungkin dari cerita bergambar itu Betul, ya, Kak Evi ya. Jadi ya. sehingga mereka menarik Ya. bagi mereka, walaupun mereka tidak mengerti, tapi mereka melihat gambar. Betul. Jadi orang tua lah sebagai pendamping ya, Betul. memberikan masukan-masukan. Betul, oke. Jadi sehingga nilai itu benar-benar tertanam dari mereka lagi kecil ya. Oke, terus Kak Evi, hal-hal apa saja yang sulit untuk diterapkan pada anak-anak ketika mereka itu beribadah di sekolah minggu? Tadi kan nih kita yang di rumah nih. Ya. Nah, ketika mereka datang ke sekolah minggu, hal-hal apa saja yang kira-kira yang sulit untuk diterapkan pada mereka?
hal yang sulit yang diterapkan di sekolah minggu ya, kalau menurut saya guru kurang menguasai keadaan di sekolah minggu. Nah, misalnya anak-anak itu ribut, ya ributnya namanya anak-anak, itulah ribut adalah biasa anak-anak dilakukan. Iya. Nah, kalau orang tua yang ribut itu kan beda. Kalau Lain, anak-anak kan berkelahi biasa. kalau Iya. biasanya. Kalau anak ini kan mencari ini ya, Iya. mencari sesuatu istilahnya karena mereka ketemu teman, Betul. rame jadi hasil ngobrol. Iya. Kakaknya menjelaskan nggak Betul, diperhatikan sama mereka ya. iya. Nah, jadi ribut itu hal yang biasa ya. Itulah sifat anak-anak ya. Mereka Iya. ribut, mereka nakal. Itu memang usia-usia mereka begitu. Itu hal yang biasa. Nah, caranya hal yang sulit itu, tapi tergantung ya guru sekolah minggunya. Guru sekolah minggunya bisa menenangkan anak, ya menenangkan anak yang ribut tadi atau yang apa sulit ditenangkan, itulah tugas guru, ya. Itu kalau menurut saya ya. Mungkin juga bahasa guru yang tidak sadar ya. Kita guru sekolah minggu kan harus harus menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Tetapi kadang kita tidak sadar kita mengeluarkan kata-kata dewasa. Iya. Ya, Jadi nggak bisa dimengerti sama ya, si anak kan kadang-kadang. tidak sadar ya, kita betul. mengeluarkan itu. Itu aja sih yang mungkin yang sulit. Tapi sulit-sulit amat tidak juga ya. Inyongnya sulit-sulit amat tidak juga. Intinya tuh harus ekstra sabar ya. Ya. Ekstra sabar, harus bisa menguasai keadaan. Betul. Anak nih apa sih sebenarnya pengen dia selain bermain kan, jadi kita harus benar-benar ngerti ya. Wih, kalau satu anak aja kayak gitu, gimana kalau misalnya sampai beberapa anak sampai 10-20 ya. Iya. Kadang-kadang Betul. memang guru kakak-kakak sekolah minggunya memang harus banyak gitu ya. Betul. Jadi tidak bisa satu atau dua Ya, orang. makanya Ya, guru sekolah betul. minggu di EPATA kan contohnya banyak ya. Karena Oh, memang iya. harus ada guru pendamping. Betul. Betul. Iya. Oke. Kak Evi, ini kalau bagaimana sih supaya anak-anak pada saat ibadah itu mereka bisa lebih fokus untuk duduk manis dan memperhatikan kakak-kakaknya yang di depan pada saat memimpin pujian atau mendengarkan firman Tuhan. Oke, caranya Caranya. menurut saya gampang. Biar mereka fokus gitu. Ya, gampang. Tergantung guru sekolah minggunya. Kalau guru sekolah minggu bisa menyiapkan sekolah minggu dengan baik, cerita yang kreatif, pujian yang kreatif, suasana yang menarik, pasti anak-anak dapat fokus. Itu aja kuncinya. Kalau menurut saya selama ini pengalaman ya, kalau itu menarik, anak-anak akan fokus. Nah, kalau tidak menarik, ya udah, mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Pada saat ibadah itu kadang-kadang anak-anak diizinkan nggak ya membawa handphone atau apa? Nah, pada saat-saat tertentu boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Jadi sebaiknya tidak boleh. Tidak Sebaiknya boleh, dimatikan terus disimpan, dipegang oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, terus kalau saat-saat boleh apa? Misalnya ada games ya, ada games kita kan sekarang zaman-zaman canggih ya, Iya, banyak betul. games lewat online. Nah, itu bisa kita pakai untuk games rohani buat anak-anak. Jadi ada boleh, ada tidak. Oh iya. Terus kalau misalnya selain gadget tadi ya, anak-anak itu apakah diwajibkan untuk membawa Alkitab? Oh, wajib dong. Wajib ya? Wajib. Oh, Ya, siap. jadi anak-anak itu sekolah minggu wajib membawa Bawa Alkitab. Alkitab. Nanti mereka tidak kenal Alkitab. Ya, Oh, mereka iya. taunya gadget aja, tidak kenal Alkitab. Ada apa di dalamnya, perjanjian lama, perjanjian baru kan ada di Alkitab kan, ada indeksnya. Wajib mereka bawa Alkitab. Artinya mereka tidak dimanjakan seperti orang dewasa yang tidak. untuk ditampilkan di slide ya. Betul. Jadi mereka harus, karena usia dini, jadi Ya. mereka harus basic dulu nih ya. Basic, ya, betul, Jangan harus basicnya intermediate dulu ya. Betul sekali. Karena kalau betul. terlalu intermediate mereka melebihi yang Iya, dewasa lagi, itu betul, susah betul. juga nanti ya. Iya. Nah, Kak Evi, di dalam ibadah sekolah minggu itu pernah nggak si anak ini merasa nggak betah karena mencari ibunya, mama mana, menangis, ketakutan dengan keadaan asing ya bagi Ya. dia, sehingga dia mencari-cari suasana yang bikin dia nggak enak gitu loh. Pernah nggak seperti itu? Oh, yang pernah dong. ditemui? Pernah. Oh, pernah ya. Iya, pernah. Kenapa? Karena kan anak-anak itu perlu rasa nyaman, perlu rasa aman. Nah, jadi itulah tugas guru-guru kalau sudah sampai di sekolah minggu diserahkan oleh orang tuanya untuk kita bina, ya kita rangkul mereka.
sehingga mereka merasa nyaman ada di lingkungan sekolah minggu. Nah, tugas orang tua juga ya, supaya anak itu merasa nyaman, sering-seringlah antar sekolah minggu supaya suasana sekolah minggu itu familiar dengan anak-anak. Tapi kalau jarang-jarang diantar, jarang-jarang sekolah minggu, mereka kan tidak familiar, akhirnya rasa takut, asing gitu ya, asing. Ya. Karena melihat kakak-kakaknya, oh kenapa sih orang kok jadi Ya, rame gitu iya, ya. betul kan, Jadi ada tidak ketakutan si familiar. anaknya, iya Betul, betul. tidak familiar. Kita yang orang dewasa aja masuk dalam satu kelompok, ya kelompok baru, kita juga kan kurang gimana gitu Iya, ya, betul. ya kurang pas ya. Tapi kalau kita sering hadir di persekutuan itu, kita akan familiar, enak, enjoy. Begitu juga dengan anak-anak. Iya. Karena saya pengalaman juga tuh ya, waktu ngantar anak saya Nathan, waktu masuk pertama TK, Ya, waktu berangkat semangat nih. ya, Ketika udah nyampe di sekolahan, kita ngelihat sih orang tuanya gitu loh. Tiba-tiba dia nangis gitu loh, rasa ketakutan gitu. Ya, Aduh, ya. kenapa aku ditinggal sendiri dengan orang asing, dengan Ya. yang nggak kenal. Padahal waktu di rumah semangat, tapi Semangat. ketika melihat suasana baru, dia memang nggak Ya. kayak ketakutan. Ya. Itu mungkin wajar ya. wajar, kalau anak-anak. wajar kayaknya. Karena masih pertama ya, Iya, masih betul. pertama nanti dan di follow up oleh guru-guru yang di sekolah minggu memberikan rasa aman, nyaman bagi anak-anak tersebut, apalagi anak baru ya. Oh iya. Kalau misalnya dalam saat ibadah itu pernah nggak misalnya kakak saya mau minum susu gitu, pernah nggak minta kayak gitu? Ya kalau usia dini ya 0 sampai 6 tahun pernah lah. Pernah ya? Sering ya, kalau biasanya orang tua itu Sudah menyiapkan. ya sudah menyiapkan, membawa sangu buat Si anak. ASI anak. Oh ya, jadi kakaknya nggak kebingungan lagi Ya. mencari susunya di mana bikin. Aduh, harus ke pantry. Jadi nggak perlu Sudah, lagi ya. Biasanya orang tua sudah paham kok. Oh, sudah paham ya. Pasti disediakan buat oleh orang tuanya dibawa ke sekolah minggu. Oh iya. Oke, Kak Evi, hal-hal yang paling menarik ketika membimbing anak-anak dalam ibadah itu seperti apa sih ya? Hal-hal yang paling menarik, interest gitu loh. Hal yang menarik Karena kan sudah lama nih di ya sekolah minggu pelayanan ya. ya. Hal yang menarik bagi saya lah apabila terlihat perubahan dari si anak, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tahu. Ya, ada perubahan sikap dari yang kurang baik menjadi baik, sudah baik menjadi lebih baik. Itu hal yang menarik yang membuat sukacita bagi kami guru-guru sekolah minggu. Yang dari tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang kurang menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu yang hal yang menarik yang menjadi sukacita bagi kami guru-guru sekolah minggu. Gitu, Inyong. Seperti kayak Joshua nih kan, dulu Ya. kan anak didik kan, Iya. sekolah minggu di Epata. Iya. Dulu kan masih kecil, Iya, betul. masih ingusan, suka nangis-nangis. Betul. Sekarang sudah menjadi operator, sudah Iya. ganteng, ya kan? Iya, Yos. Kan nggak menyangka kan? Iya, Sudah dulu- tamat sekolah, sudah Nah, sekarang kuliah, bantu sudah. jadi tim Iya. multimedia ya, Inyongnya ya luar biasa. Jadi ada perputaran ya. Jadi Betul. kita merasa mendidik anak kita ini berhasil gitu ya. betul. Karena mereka kembali lagi ke gereja. Betul. Dari nol Betul. sampai ke atas kembali ke gereja. Iya, nah Jadi ada itu suatu fungsional yang betul. luar biasa ya. Itu apa namanya, sekolah minggu itu sangat diperlukan. Ya, Dasar-dasar sebagai itu. dasar sehingga mereka jadi remaja, pemuda, dan akhirnya ya acara-acara Kembali lagi ke begini gereja, ya ke iya. gereja, acara-acara seperti ini kan di backup, didukung oleh iya. mantan-mantan lah, anggap anak SPAG. sekolah minggu. Iya, Iya. anak sekolah minggu. Betul. Jangan mereka sampai apa ya, di luar, outside Betul. dari kegiatan di gereja Ya, itu ya. ya, betul, Karena setuju. kalau sudah di luar, outside gereja ini kadang-kadang kita tahu lah ya. Zaman-zaman sekarang kan kita mudah anak-anak itu terjerumus dalam Betul. narkoba, Iya. pergaulan bebas, sehingga mereka akhirnya menyesal belakangan ketika mereka tahu bahayanya itu. Iya. Tetapi ketika kita memang benar-benar bina melalui dasar Dasarnya, ketiadaan firman betul, Tuhan itu iya, sendiri dari betul, dini, betul. hingga akhirnya mereka bertumbuh dengan baik Betul. dan bisa menjadi berkat betul. bagi orang-orang di sekitar kita. Betul. Iya, Kita puji siapkan Tuhan. pondasinya dulu yang Iya, kuat. Betul. Kalau istilah kalau bangunan itu cakar ayam Nah, ya, kayak betul. dia, cakar ayam. Harus Kakak, banyak besinya betul, ya. siapkan dulu. Kalau Iya. kuat, kita mendirikan Nah. bangunan dari apa, pasti akan kuat. Iya, betul. Betul. Campuran semen sama pasir harus Iya. pas jadinya. Di mix Betul. gitu ya. Iya, betul sekali. Gimana Jos? Semangat Jos? Ya. Puji Semangat ya, Tuhan, Jos. Joshua luar biasa.
Saya ingat betul Joshua ini, karena kan Joshua ini kan anaknya teman kita juga, Iya, anaknya iya. Mama kan. Iya. Dari kecil dia diantar mama sama papahnya, Iya. sampai Sampai besar kayak ya. gini kan itu suatu apa ya, anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahwa anak-anak kita bisa pelayanan lagi, Betul. meneruskan kita yang dulu di Betul, sini kan, iya, kayak gitu kan. betul. Jadi ada sirkulasi yang Iya, baik. iya. Puji Tuhan. Betul. Oke, Kak Epi, ini misalnya apa ya? Kadang-kadang juga kan yang seperti tadi, yang tadi itu kan yang enak-enaknya nih kalau si kakaknya pengen susu atau nangis. Yeah. Nah ini ada kejadian di luar itu nggak? Misalnya ada sesuatu yang si anak, kakak saya pengen kencing, saya pengen buang air besar. Yeah. Terus seperti apa cara menyikapinya kalau anak seperti itu? Apakah dilayani atau gimana? Pasti dong dilayani, pasti ya. Nyong ya, pasti. Jadi biasalah bagi kami ya, anak-anak kan, Kak mau pipis, Kak mau apa gitu Iya, ya. Oke, betul. pastilah kita layani Iya. ya. Kita layani dalam gimana caranya? Ya kita antar anak itu ke toilet, kita antar. Kalau dia belum bisa cebok sendiri, ya kita bantu cebok Oh, iya, seperti betul. adik kita, seperti anak kita, karena orang tua sudah menyerahkan kita untuk dilayani di sekolah minggu. Ya harus dong kita Istilahnya bantu. dengan kasih gitu ya. Iyalah, Iya, kita betul. bantu. Walaupun istilahnya itu bukan saudara kita, tapi karena ini adalah pelayanan. Betul. Iya, betul. Kita Puji bantu. Tuhan. Nah, makanya di sekolah minggu itu ada guru pendamping. Jadi ada guru yang bercerita, ada guru yang tugas pimpin pujian, dan guru yang tidak bertugas itulah yang melayani. Yang di luar itu tadi ya. Iya, jadi kalau ada kakak mau pipis, kakak mau keluar, kakak mau apa, guru pendamping itulah yang akan melayani sehingga tidak mengganggu suasana sekolah minggu yang Iya. sedang berlangsung. Betul. Ya. Oke. Nah, Kak Evi, untuk program pelayanan SPAJ itu seperti apa sih? Apakah berjenjang atau biasa aja ya? Program SPAJ Program ya. sendiri. Kalau menurut saya ya, program SPA kita sederhana tetapi kontinu. Oh. Sederhananya bagaimana? Sederhananya kita fokus di pembinaan sekolah minggu setiap hari minggu. Fokus di situ. Ya, kenapa? Karena 1 jam atau 2 jam waktu yang disediakan buat anak-anak, itulah saatnya kita menanamkan firman Tuhan di situ. Kita mengantarkan anak-anak untuk mengenal, anak-anak berjumpa dengan Tuhan pada saat momen itu. Ya, jadi ibadah sekolah minggu tiap hari minggu itu sangat penting. Nah, sehingga program SPA itu salah satunya adalah ada pertemuan guru sekolah minggu. Mempersiapkan si guru pada saat hari minggu bisa menyampaikan cerita dengan baik, bisa melayani dengan baik, bisa memimpin pujian dengan baik, sehingga perjumpaan anak dengan Tuhan pada saat sekolah minggu itu terasa melalui pujian yang dinyanyikan, melalui dialog yang disampaikan, diskusi yang disampaikan bersama dengan anak-anak, melalui cerita. Nah, itulah Tuhan akan hadir di situ. Jadi ibadah sekolah minggu itu betul-betul sangat penting. Jadi programnya itu ya Kak Inyong ya. Lebih mengalir ya. Gitu. Jadi tidak ada program yang spektakuler ya, tapi kita yang biasa, yang sederhana tapi kontinu dan bertanggung jawab. Oh, gitu ya. Itu ya. Itu pernah nggak bikin program itu misalnya kayak gini Kak Evi, program SPAJ gitu kan. Nah, dari program SPA ini nanti mereka ini disiapkan lagi ke SPR gitu loh. Jadi ada tangganya gitu loh. Ya. Nanti ketika mereka masuk ke SPR, mereka sudah enak karena Ya. kan sudah ada pijakan nih. Ya. Apakah pernah ada seperti itu atau memang Ya. tidak ada? Secara umum belum. Belum ya? Tetapi ada di beberapa lingkungan sudah menyiapkan kelas pra remaja. Ya, jadi kan biasanya ada kelas kecil, tengah, besar. Ya. Stop sampai situ. Tetapi ada lingkungan yang menyediakan satu kelas persiapan, yaitu kelas pra remaja. Nah, dari kelas pra remaja itu metodenya ambil tengah-tengah antara sekolah minggu dan remaja atau pemuda. Gitu. Jadi lebih banyak diskusinya daripada mendengar. Ya, jadi memang ada dua komunikasi ya, gitu ya. jadi memang belum merata, tapi ada di beberapa lingkungan sudah
apa namanya mengadakan kelas remaja, persiapan untuk ke remaja dan persiapan nanti untuk melanjutkan ke pemuda. Tapi kalau untuk di jemaat sendiri belum ada ya? Belum, ya. Tapi memang ada Iya, direncanakan. betul. Oh, Ya ada karena ya? sudah ada yang mulai ya, sudah ada yang mulai, tinggal dilanjutkan saja. Iya sih, menurut saya sih bagus kayak gitu ya, karena Ya. kadang-kadang kan kadang-kadang mereka ini misalnya nih contoh nih ya Kak Evi ya, Ya, dari remaja kan naik nanti ke pemuda. betul. Nah kadang-kadang di pemuda ini mereka karena asing, Betul. mereka akhirnya tetap bertahan di remaja. Sama Ya. kayak di remaja di SPAJ, Ya. mereka lebih bertahan di SPA karena mereka asing Betul. di SPR Ya. karena nggak ada ininya tuh Jembatan- ruang, iya ada jembatannya, jembatannya. harus dibikin Iya, jembatan itu. betul. Jadi mereka ketika masuk ke situ sudah welcome. Betul. Ya. Karena kan kalau sudah di remaja ke pemuda ini kan kadang-kadang pola pikir mereka kan beda beda. dengan anak-anak. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu sih lebih bagus Ya. ya. Jadi anak-anak itu mereka lebih prepare dengan keadaan, wah aku bagus deh bisa masuk ke sini, anak-anakku pun istilahnya enak gitu loh. Betul. Jangan sampai nanti mereka susah masuk ke remaja atau Remaja. pemuda, akhirnya mereka mengambil yang di luar Di luar, lingkungan betul, kita. ya. Akhirnya kan anak kita Ya. jadi di luar komunitas itu jadi di luar. Kalau bisa sih anak-anak Kristen ini harus di komunitas Kristen. Karena supaya mereka karena kan dalam pertumbuhan. Kalau misalnya mereka kurang mendapat nilai-nilai kekristenan itu, mereka akan mudah terbawa arus. Tadi kan seperti itu. Betul. Makanya kita memang harus benar-benar kuat ya, menanamkan arus-arus kekristenan itu di nilai pada anak di usia dini. Betul sekali itu, yang betul. Kalau misalnya saya lihat ya, mungkin dalam 2 tahun karena pandemi, itu kan di lingkungan kan ibadah sekolah minggu kan Ya. sudah jarang tuh. Ya. Nah, apakah nanti setelah ini akan diaktifkan lagi di lingkungan-lingkungan untuk ibadah sekolah Ya, minggunya Kak Evi? pasti ya. Harus ya? Karena pandemi kan udah 2 tahun. Mm-mm. Kemarin kita rencananya Maret ya. Rencananya dari SPA Jemaat, rencananya Maret akan tatap muka kembali. Tapi rupanya belum stabil lagi. Ada virus Omicron. Ya, kita rencananya kalau nggak Juli ya. Juli ya? kita Oh, akan setelah mulai lagi. pelajaran baru ya? Jadi bareng dengan pelajaran baru. Dan begitu mudah-mudahan COVID mulai Makin, melandai ya. ya, semakin hilang kalau bisa ya. Jadi kita sekolah minggu memperhatikan juga kesehatan anak-anak ya. Karena yang baru ini kan kayaknya hepatitis ya. Nah, betul. hepatitis misterius katanya. Ya. Memang bahaya sih karena kan kalau daya tahan tubuh kurang, Betul. karena ya. kan sudah ada beberapa kasus Ya. yang anak-anak meninggal Betul. gara-gara itu. Oke. Makanya akhirnya mereka meng-close lagi, Terus ya. PKM lagi. Oke, ya, jadi kita lihat situasi ya, Inyong ya, kita lihat tidak asal buka, tapi kita lihat situasi anak-anaknya juga, situasi kesehatan lah secara umum. Iya, betul. Ya, karena kita tanggung jawab bersama ya. Iya, heeh. Makanya kemarin kan waktu perayaan Paskah Paskah, itu kan, ya. saya senang sih sudah anak-anak sudah bisa. Ya, Saya tanya sama anak saya kan Nathan nanti besok ke sekolah minggu, lupa saya ternyata masih online. Makanya pagi Masih tadi pakai online. gereja, tutup ya, masih online guys. ya masih online. Nanti kita umumkan kalau sudah tatap muka ya, Inyong ya. Memang sih kadang-kadang kalau anak-anak ini memang harus lebih sering berinteraksi Betul, ya. betul. Kalau mereka di rumah bawaannya main handphone, Betul. main game, akhirnya dunianya menjadi dunia sendiri, Sendiri. bagi mereka. Nah, betul. Susah Itulah. berinteraksi dengan Betul. orang luar, kadang-kadang lawan orang tua, kadang-kadang seenaknya yang Betul. jawab kan. Jadi kita sebagai orang tua ini kadang-kadang, loh kenapa anak saya Ya, begini ya, dulu betul. sebelum pandemi kok Betul. baik, kok sekarang Iya, mereka iya. tambah berani sama orang Betul, tua. betul. Istilahnya karena mereka tidak mendapatkan ilmu yang lebih kan, Betul. pendidikan yang lebih. Sosialisasinya Ya, Inyong ya. betul. Jadi betul selama pandemi 2 tahun ini sosialisasi anak-anak itu kurang. Betul. Ya, karena mereka hanya di rumah pegang HP, HP dan Iya. HP ya. Jadi kita berharap pandemi segera berakhir ya, kita bisa ketemu ya, sosialisasi itu yang penting. Ya, jadi anak-anak tidak eksklusif ya maksudnya Iya. ya. Dia sendiri Dengan dunianya sendiri. ya. Kadang-kadang kurang bagus juga. Kurang bagus ya. Jadi akhirnya mereka sempit. Betul. Ketika mereka keluar tuh kayak asing. Betul. Melihat orang tuh kayak Ya. siapa sih kamu, Ya, siapa? Jadi betul. kurang bagus juga. Karena kan terlalu lama
Terlalu lama, betul tuh Mm-mm. 2 tahun terlalu Ya, lama, lama. Kak Inyong ya, terlalu Itu lama. berapa? 2 semester ya? 4 semester ya? 4 semester, Iya, malah 4 ya, semester. malah yang sudah apa ya, anak sekolah minggu kita ya, oh tiba-tiba sudah SMP, sudah Iya, lulus ya 2 tahun. betul. Tiba-tiba sudah besar ya, Mm-mm. walaupun kita ada komunikasi lewat WA group ya dengan anaknya, dengan orang tuanya, tapi kan kalau tidak bertemu Iya, betul. beda ya. Mm-mm. Guru sekolah minggu nih kangen loh, rindu loh sama Iya, anak-anak nih, betul. rindu apa namanya? Bercengkrama, Bercengkrama, rindu sekali. bersenda-gurau, Iya. melihat tangis mereka, Melihat kekonyolan kehebohan, mereka. kekonyolan mereka itu suatu Iya nggak, kebahagiaan Yos? ya. Konyol nggak dulu? Kayaknya katanya Joshua ini paling nakal dulu. Suka usil ya, suka mengganggu katanya. Enggak. Enggak ya, enggak ya. Joshua menyimak dengan baik. Ya. Semangat, Yos. Semangat, Yos. Oke, Kak Evi. Iya. Ini kan apa tuh? Selain tadi yang disampaikan untuk si anak ini supaya bisa lebih baik dalam di dalam sekolah minggu, sehingga mereka bisa bertutur kata yang baik. Kira-kira Anda nggak trik biar mereka itu bisa mempunyai kerinduan dengan Tuhan? Kadang-kadang kan gini loh Kak Evi, kadang-kadang kita yang dewasa pun seperti saya di minggu tadi kan saya ngomong sama profesor yang pemuda. Kadang-kadang ketika mereka ibadah itu hanya sebagai rutinitas. Aku datang kebaktian pemuda hari Jumat, aku datang ibadah minggu. Jadi semacam rutinitas sehingga sehingga nggak ada feel-nya tuh nggak dapat, nggak ngisi gitu loh. Jadi bukan air yang terisi, cuman angin. Terasa penuh. Jadi ketika sedikit dihantam itu langsung jatuh, karena kan pondasinya kurang kuat. Jadi apakah dari usia dini ini ada yang namanya istilahnya penanaman nilai itu sehingga mereka ini benar-benar ada kerinduan. Aku rindu sama orang tua aku, udah kayak gitu loh. Aku rindu ketemu kakakku, jadi ada kerinduan seperti itu. Ya. Kalau yang sudah dewasa kan rindu pacar, ya nggak Yos? Yos lagi ya, Yos ya. Yos jadi contoh nih, tapi contoh yang baik juga ya Yos ya, contoh yang baik Yos. Saling merindukan tuh yang bagus Yos, biar lebih biar lebih gimana gitu ya. Bersemi cintanya gitu ya, Happy ya. Iya. Wah. Gimana tuh Happy? Supaya mereka tuh bisa lebih ada kerinduan yang benar-benar kalau bisa sih saklek gitu loh. Karena kan kita hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk duniawi ini. Ketika kita untuk duniawi ini ya kita kan berubah jadi dunia, jadi orang dunia. Jadi iman kita akan hilang, kekristenan kita yang absolutely itu akan hilang karena kita sudah serupa dengan dunia. Tuhan kan nggak ingin kita serupa dengan dunia. Betul. Dia ingin kita menjadi diri kita sendiri yang benar-benar bertumbuh dalam iman, sehingga boleh, ya itulah tadi ada kerinduan. Ya, jadi bagaimana cara menanamkan kerinduan itu Iya, ya? betul. Ya. Intinya sih itu ya, sederhana sih Sederhana sebenarnya. ya. Kalau menurut saya ya untuk menanamkan kerinduan anak kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan itu. Orang tua itu orang tua di rumah tidak habis-habisnya sering berulang-ulang untuk mengajarkan. Ya, contoh sederhana aja ya, supaya anak itu rindu ya setiap hari mengajarkan anak menyanyi atau menyanyi bersama lah lagu-lagu rohani, lagu sekolah minggu. Jangan duniawi ya. Ya, ya supaya rindu ya. Lagu-lagu dewa. Ya. Iya tuh. Misalnya setiap hari lagu sekolah minggu, ayo orang tua ya kita ajak sama-sama dengan guru sekolah minggu. Sederhana saja menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu setiap hari berulang. Besok lagi nyanyi lagu-lagu sekolah minggu, terus diajak bercerita. Nah, sehingga misalnya stop nih hari ini stop minggu depan dia tanya mana ke mama nyanyi lagu dong lagi lagu sekolah minggu kita sama-sama nyanyi lagu rohani. Nah, jadi cara kerinduan itu ya kita sendiri yang memberikan di rumah ya, misalnya keluarga memberikan itu terus menerus tidak habisnya sehingga kerinduan itu ada.
Ya, dimulai dulu. Nah, sama Dengan pujian ya. dengan pujian yang sederhana, menyanyi aja, menyanyi di rumah lagu sekolah minggu kan mungkin orang tua banyak sudah tahu beberapa lagu sekolah minggu, menyanyi aja yang sederhana dan dinyanyikannya berulang sehingga rindu, oh ya ada lagu ini, nanti tidak dinyanyikan dia akan rindu, oh mana mah lagu yang kemarin itu bagus misalnya, saya suka Iya. lagu itu, ya sederhana aja. Kadang-kadang anak-anak sekarang lebih kenal lagu-lagu Nah, K-pop ya, lagu-lagu Jelly Bean Hall. itu ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita bingung, kok dia hafal Betul, lagu-lagu ini ya, sedangkan ya. lagu-lagu gereja aku Gereja, nggak hafal. betul. Lebih hafal lagu duniawi. Betul. Itu sih istilahnya, ya sih istilahnya ada media ini kadang-kadang kan Ya. bagai pedang bermata dua Bermata ya. dua, betul. Kalau kita tidak bisa bijaksana, kita yang akan Ya, terbunuh dengan pedang itu sendiri ya kan. Jadi ya tadi Kak Inyong bilang kita harus bijaksana. Betul. Bisa medsos itu juga bisa menjadi hal yang baik dan tidak baik kalau tidak kita hadapi dengan bijaksana. Jadi jangan juga anti sama medsos, Iya, media sosial jangan jangan juga. juga. Karena memang zamannya sekarang Iya. ya. Nanti Zaman. dibilang kuper lagi Iya, ya. di Grand Nggak Cooper. bisa buka WA, bingung. Betul, betul. Kadang-kadang anak sendiri lebih pintar ya sekarang nih Iya, benar. daripada orang Anak-anak tuanya kan lucu semuanya. ya. Betul, betul. Betul. Nah, Kak Evi, Iya. kalau kelas besar itu pernah nggak di apa maksudnya tuh diajarkan untuk saat teduh gitu? Ada nggak pernah disinggung program-program itu ke anak-anak? Saat teduh, ya. Karena saya pikir bukan hanya kelas besar ya, mulai dari kelas Kecil. tengah ya, Oh, mungkin kelas kecil tengah ya, belum ya? kecil Ah. belum ya, tengah Tengah. ya sudah bisa membaca ya. Jadi saat teduh anak-anak diminta untuk baca Alkitab, berdoa, ambil waktu berdoa. Itu kan anak-anak belum bisa bilang saat teduh, kan mereka masih belum nyampe ya. Tapi siapkan waktu, ayo baca Alkitab, berdoa, itu sudah saat teduh. Ya, tapi bahasanya kan beda. Ya. Ya, sudah mulai diajarkan. Oh. Tapi mungkin bahasanya berbeda dengan bahasa kita orang dewasa. Memang sih saat teduh itu kan pada prinsipnya Meluangkan waktu. komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, secara pribadi. komunikasi. Meluangkan waktu untuk komunikasi dengan Tuhan, baik itu berdoa, baik Ya. itu bernyanyi. Ya. Karena waktu dulu yang waktu LKG dulu ya, waktu 2005 kemarin kita juga diajarkan misalnya kita mencari sesuatu yang nyaman bagi kita, misalnya kita mendengarkan lagu-lagu rohani, Betul. pakai headset, Betul. ataupun kita misalnya hafal lagu apa kayak gitu Ya. kan, misalnya kita hafal lagu Ku Berbahagia ya kita nyanyikan Ya, berulang sampai kita dapat ritmenya gitu ya. Jadi ritme itu Roh Kudus itu kan Betul. turun ke dalam hadirat kita, kita Masuk. masuk, baru kita buka Alkitab. Betul. Nah, itu sih. Memang kadang-kadang juga kita dewasa ini pun kadang-kadang waktu ya yang kadang-kadang susah bangun pagi. Karena Tapi apalagi kalau susah bangun pagi ya malam sebelum tidur. ya, sebelum tidur. Tapi kalau malam susah ya pagi. Pagi. Ya antara dua lah, kita harus yang pilih ya. Iya. Semua ada di pilihan kita. Kalau enak pagi ya pagi, kalau enaknya malam ya malam. kalau pagi ini enaknya sambil ngopi gitu ya. Saat teduh. Jadi kopinya dapat, firman Tuhannya dapat. Oke, Kak Evi. Ya. Kesan dan pesan selama menjadi pembina SPAJ apa, Kak Evi? Kesannya ya. Iya. Kalau kesannya ya sangat luar biasa ya. Mm-mm. Kak Inyong ya sangat luar biasa karena diberi kepercayaan untuk terlibat dalam pembinaan anak sekolah minggu karena mereka adalah generasi gereja, generasi bangsa dan mereka akan menjadi pemimpin gereja dan juga akan jadi pemimpin bangsa. Dan secara tidak sadar kita terlibat di dalamnya untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin bangsa. Yang baik ya. Betul. Itu kesannya ya. Kalau pesan, nah pesan saya selama menjadi pembina GSM ini terutama untuk guru sekolah minggu sebagai pelayan anak, ya yuk dengan semangat ya, dengan sukacita kita melayani anak-anak. Walaupun pelayanan ini ya adalah pelayanan sukarela, tetapi jangan sesuka-sukanya Kak Inyong ya.
jangan serela-relanya. Mungkin bukan untuk anak-anak sekolah minggu, bukan untuk guru sekolah minggu, tetapi mungkin untuk remaja, pemuda yang sudah dipercayakan. Walau ini pelayanan ya, tetapi jangan menganggap pelayan ini karena sukarela jadi sesuka-sukanya dan serela-relanya. Jangan ya, karena kita sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani di suatu bidang. Ayo komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita, karena tidak semua orang diberikan kepercayaan. Kita yang sudah diberikan kepercayaan, yuk kita terima kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Tuh. Karena talenta menjadi pembina atau guru itu luar biasa ya. Betul. Karena selain butuh kesabaran, Betul. juga kita istilahnya kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, juga mengontrol keadaan pada saat itu. Ya. Karena ya itu tadi mindsetnya harus sabar. Sabar, ya. Bila tidak sabar ya nggak bisa jadi guru kan. Bawaannya marah-marah aja terus. Betul, sabar dan kreatif juga ya. Ya kita sabar. Ya namanya anak-anak ya, kita harus sabar, dan supaya kesabaran kita itu juga tidak sia-sia juga ya kita harus kreatif. Iya, betul. Supaya kesabaran kita juga ada hasil. Ya. Jangan sabar menunggu saja ya, tapi tidak ada hasil. Nanti karena nggak mau matuk-matuk harus pindah spot lagi. Iya betul. Cari yang di mana yang banyak. Iya betul setuju itu. Ya. Kalau misalnya pancingnya gabin aja terus ya, ganti betul, dengan ganti lagi. cacing jadi ada variasi gitu Betul ya. Sama istilahnya kalau kita makan nasi aja ya, terus kan gak enak juga kalau nggak ada sayur, nggak ada ikan, nggak digaremin. Jadi sama juga dengan pelayanan gitu ya. Jadi harus ada variasinya supaya juga yang pendengarnya ini pun merasa enak dan betah gitu ya. Merasa nyaman. Aduh, aku enak sekolah minggu di Epata. Mereka menganukan puji-pujian yang rame, kakak-kakaknya ramah. Jadi ada sesuatu mindset yang membuat mereka tertarik gitu kan ya. Pernah loh saya punya pengalaman kayak Nyong ya. Waktu itu orang tua ada cerita begini. Yuk kita piknik hari Minggu. Jawaban anak apa? Nggak mau mah. Kenapa nggak mau? Aku mau sekolah minggu aja. Wah luar biasa ya. Ibunya cerita sama saya. Dia nggak mau Kak diajak piknik. Dia bilang aku mau sekolah minggu aja karena seru, sekolah minggu rame. Wah, langsung kita ada kebanggaan ya. Kebanggaan berarti anak-anak itu senang, suka sekolah minggu. Nah, kita harus lebih kreatif lagi. Iya, betul. Gimana mikir, kita gimana nih anak-anak tuh besok mau. Ada apa besok? Ada apa minggu depan? Ada apa minggu depan? Nah, itu tugas si guru dan terbukti. Jadi bukan hanya bicara aja, terbukti. Orang tuanya yang mengajak piknik, dia nggak mau. Nggak mau. Ya, itu yang bikin oh iya memang sekolah minggu harus kreatif. Kalau nggak kreatif nanti akan ditinggalkan. Iya, jadi bisa aja, ayo kita piknik, ayo kita nonton, ayo. Jadi sekolah minggu nomor 2 diabaikan. Tapi ini pengalaman pernah saya alamin, orang tuanya cerita diajak piknik nggak mau. Nggak mau ya. Nggak mau sekolah minggu aja mah, nanti selesai sekolah minggu baru kita jalan. Waduh, luar biasa nih anak ini. Berarti istilahnya ilmu yang diajarkan tuh nyampe dan masuk ke anak itu. Betul. Ya, kita berharap sih ke depannya anak-anak kita juga seperti itu. Ya, seperti itu. Bukan hanya stop satu ini, tapi terus menerus sampai selama-lamanya lah. Kayak Joshua kan? Iya. Nanti Joshua kalau sudah menikah juga punya anak, jangan nggak dibawa ke sekolah minggu, diajarkan juga untuk lebih mencintai Tuhan dari usia dini. Ya Yos ya. Oke Kak Evi. Ya. Harapan kedepannya untuk pelayanan SPEJ di Epata ini seperti apa Kak Evi? Harapan kedepannya? Harapan saya pribadi ya, sekolah minggu harus lebih maju lah. Sekolah minggu SPA Epata harus maju, terus majunya juga harus kreatif. Karena kadang-kadang kita tidak sadari ya, apa yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Memang tidak terlihat hasilnya ya, teman-teman guru sekolah minggu, tidak terlihat 1-2 bulan, 3-4 tahun, 5-7 tahun tidak terlihat sekarang. Tapi hasilnya terlihat 10-20-30 tahun yang akan datang. Hasilnya akan terlihat. Jadi ayo, harapan saya selaku pembina, ayo teman-teman kita lebih ekstra lagi, lebih semangat lagi ya untuk melayani di sekolah minggu, karena anak-anak sudah dipercayakan kepada kita.
Dan kalau boleh titip pesan nih ya, buat orang tua, ayo orang tua bersama-sama dengan guru sekolah minggu, yuk kita bekerja sama untuk melakukan pembinaan anak-anak, karena tanpa dukungan orang tua juga ya, Kak Inyong ya, tanpa bisa dukungan juga orang sih. tua ya, jadi tidak berjalan seiringan lah. Seiringan, seirama. Seirama. Ya, karena kan kalau orang tuanya malas ngantar anaknya juga Ya, kan ya nggak bisa juga. betul. Anaknya pun akhirnya dengan dunianya juga Betul. sendiri di rumah. Ya. Nah Kak Evi, kira-kira nih ya, saya juga ada pemikiran misalnya di multimedia ini, bagaimana kalau misalnya dari anak-anak SPAJ mungkin dari kelas menengah atau kelas besar, itu mereka sudah ada apa ya, kerinduan untuk pelayanan seperti di multimedia. Oh ya. Mungkin PPTK, Boleh, sound system kah, bisa. atau apa kayak gitu Iya, ya, iya, sehingga iya. mereka Betul. dari usia dini itu mereka Betul. sudah mencintai IT. Betul. Jadi mereka ketika mereka sudah besar, mereka pun akan kembali lagi ke Betul. gereja kayak gitu loh. Itu kan bisa dimulai dengan di lingkungan masing-masing ya, kayak yang contoh misalnya di sekolah minggu. Sekolah minggu lingkungan mau putar video, ya libatkan anak-anak ya, film kan, film pendek, libatkan anak-anak untuk yang memutarnya, diberi kepercayaan mereka untuk ini laptopnya loh dek, ini tolong ya dek putarkan ini. Nah dengan diberikan kepercayaan itu, dia akan mencintai apa ya? Dunia itu ya pelan-pelan kita putar video, kita putar PPT, kita sajikan apa yang terkait dengan multimedia, anak-anak dikasihkan tugas. Untuk kelas besar bisa, adik-adik minggu depan kita buat PPT ini ya, siapa yang bisa, ayo siapkan besok ya, bisa. Bisa. Memang bagus sih ya, Ya, kayak gitu ya. bagus ya. Jadi mereka dari dini selain firman Tuhan, pelayanan seperti ini pun akan berguna juga dia buat di sekolah juga. Ya, Kan kadang-kadang kan betul. karya tulis, sudah kan mereka sudah bisa menggunakan komputer, lebih enak. Betul, karena memang sudah saatnya ya, masanya ya, Iya. zamannya sekarang seperti ini. Betul. Jadi sesuatu yang teknologi itu dari usia dini mereka harus lebih mengenal. Betul. Supaya ketika mereka ke depannya mereka lebih menguasai, lebih enak berbaur di dalam dunia kerja pun juga ya, maupun dalam dunia pendidikan. Betul. Oke, Kak Evi, nggak terasa juga ya Berapa lama nih kita nih Kak? Iya, berapa nih mungkin 30 menitan ya. Lebih ini ya Kak ya, lebih kalau mau cerita lebih bisa lebih panjang lagi ya, karena asik ya kita bicara. Nggak terasa sih. Ya, bicara anak-anak nih tidak habis-habisnya ya. Iya betul. Rame, Iya, seru. seru. Karena anak-anak ini kan apa ya, generasi bangsa. Iya. Generasi bangsa, generasi tonggak gereja juga. Iya, betul. Kalau kita memberikan nilai yang baik terhadap anak-anak kita, mereka pun akan menjadi yang baik. Betul. Karena Betul, bibit yang baik akan memperoleh bibit yang baik. Betul, Kalau setuju. sudah kita tidak memberikan, kita tidak membekali anak-anak kita dengan baik, akhirnya pun tidak akan baik. Betul, setuju. Luar biasa. Saya sangat salut sama guru-guru sekolah minggu ya. Epi sendiri senior sudah di sana, luar biasa pelayanannya. Saya dari belum punya anak sampai punya anak. Kak Epi luar biasa. Ya, terima kasih. Juangnya itu luar biasa. Saya harap kita juga selagi masih diberikan napas oleh Tuhan, selagi masih sehat, kenapa Ya, kita tidak betul, melayani? betul. Ini kan seperti itu. Betul. Jangan nanti ketika sudah mulai sakit-sakitan baru ingat mau melayani Tuhan. Jangan seperti itu. Tuhan nggak mau seperti itu. Kita kalau misalnya ada masih bisa apa aja, Iya, betul. kita melayani. Kita melayani pada saat kondisi sehat, kondisi fit dan tenaga masih kuat. Ya, betul. jangan nunggu nanti. Iya. Nanti belum tentu dikasih Iya, kepercayaan oleh betul. Tuhan ya. Jadilah berkat intinya Betul. seperti itu. Jangan kita menjadi sesuatu yang istilahnya apa ya, sesuatu yang aku nggak bisa ini, aku nggak bisa. Jadi pesimis duluan. Jangan seperti itu. Ya. Kita pokoknya kalau kayak kami di multimedia, walaupun dia nggak bisa gulung kabel, Iya. menyimpunnya Yang alat. kecil-kecil Iya, dulu, kecil. yang kecil nanti diberi kepercayaan yang besar. Dalam dunia kerja juga begitu Iya. ya, Kak Nyong ya. Dalam dunia apapun ya, yang Iya. kecil-kecil dulu jangan, kok nggak bisa ya. Dari yang kecil-kecil dicoba dulu lah. Sama kayak anak bayi kan, Tuh. nggak mungkin langsung bisa Langsung, lari iya. kan. Jadi merangkak dulu, tiara, berdiri jatuh, berdiri betul. jatuh, jalan pelan-pelan Iya. sampai akhirnya kuat bisa jalan, bisa berlari. Iya, Mungkin kehidupan kita harus seperti itu juga.
firman Tuhan juga seperti itu. Jadi kita benar-benar dari kalau sudah di usia dini ini sudah luar biasa Biasa, kita mantap. memberikan fondasinya. Betul. Ke atasnya kita enak Betul. bangunan. Itu apa? Membangun manusia itu menjadi benar-benar rindu dan menjadi takut akan Tuhan. Betul, setuju. Oke, Kak Evi, terima Ya, kasih banyak sama-sama. atas kebersamaannya Ya, kita hari ini, pagi sama-sama. ini luar biasa. Jadi saya harap kedepannya bagi orang tua ya, kalau bisa apa anak-anaknya dibawa untuk sekolah minggu, walaupun sekarang belum bisa tatap muka, bisa online, ya, setiap minggu. Setiap minggunya ada di channel kita di multimedia GKI Epatha Banjarmasin. Ya, betul. Oke, Kak Evi sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Kak Inyong. Dan mohon maaf kalau ada salah dan kata dari kami. Betul. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk program kami di Secangkir Kopi Pagi. Saya Yohanes Lirehena. Saya Epi. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sehat. Salam sehat.